2 hari tidak ngonten, berita-beritanya sudah makin ngawur. Hari ini saya ingin share tentang P21 yang sebentar lagi akan diberikan oleh kejaksaan, dan ini dipastikan oleh Pradi Bersatu. Di antaranya ada Ibu Ida dan juga ada Bang Ade dan beberapa pengacara Pradi. Bahkan mereka berani bertaruh ya. Mereka akan memberikan uang 10 juta kalau P21 tidak keluar. Selama ini kan yang kita tahu, grup Panci ini selalu mengatakan bahwa P21 tidak akan turun. Para pembenci juga mengatakan itu, karena mereka tidak paham hukum. Roy Panci ini pinter-pinter goblok, ya. Dia kan pinter membuli orang, tapi goblok dalam memahami sebuah kasus. Dia pernah berkasus melecehkan Bapak Jokowi karena membuatkan wajah Pak Jokowi dimasukkan ke gambar stupa Borobudur, sehingga para pemeluk agama Buddha tersinggung dengan itu. Kurang ajar si Roy Panci ini. Roy Panci sakit hati dan mengira bahwa komunitas Buddha itu yang memerintahkan adalah Pak Jokowi untuk melaporkan Roy Panci. Padahal tidak ada kaitannya. Komunitas Buddha ini tersinggung kepada Roy Panci karena sudah menghina Borobudur, yang merupakan tempat peribadatan mereka. Nah, si Roy Panci ini yang pinter-pinter goblok ini ya, pinter menghina, pinter membuli, pinter melecehkan orang, tapi goblok dalam hal hukum, harus kita cerdaskan. Termasuk pengikut-pengikutnya. Karena gurunya pinter-pinter goblok, ya, pinter menghina, pinter membuli, goblok dalam memahami hukum, maka kita harus cerdaskan pengikut Roy Panci ini yang ikut-ikutan goblok tentang hukum. Ketika sebuah kasus pelecehan ini sudah masuk ke ranah polisian, maka jika sampai pada tahapan menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi tersangka, maka sudah pasti hal itu akan masuk ke ranah pengadilan, sudah pasti akan P21. Kecuali ada SP3, pengampunan dari orang yang dilecehkan, atau ada RJ, Restoratif Justice. Kalau tidak ada itu, P21 sudah pasti muncul. Makanya kenapa Pradi Bersatu berani bertaruh dengan uang 10 juta jika P21 ini tidak turun. Sekali lagi, kepada pendukung Roy Panci, kalian harus pintar, harus cerdas. Jangan mau dikibulin oleh maling Panci ya. Karena kalian itu didongok-dongokin oleh si Roy Panci itu. Dibohongin oleh cerita-cerita yang ngawur. Roy Panci ini agak sedeng gitu, jadi memang apa yang keluar dari mulutnya itu tidak mengandung kebenaran sedikit pun. Kalau dia mengatakan 99,99% yakin Pak Jokowi ijazahnya palsu, maka 99,9999% saya yakin apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia tahu. Dia tahu Pak Jokowi lulusan UGM, tapi dia membohongi kalian, dukung Panci. Dan kalian mau aja dikibulin sama Roy Panci. Bodoh sekali. Nah, untuk itu kita dengarkan ya pernyataan dari Pradi Bersatu tentang P21 sekaligus kasus yang dilaporkan oleh Panci kepada Irjan Mosato TV mengenai pelecehan ini ya. Makanya saya bilang sudah basi, bau kentut. Ya. KRMT Roy Suryo. Apa itu KRMT? Untuk supaya Tapi untuk sekedar clue, insya Allah minggu ini rilis. saya udah tantang dia. Boleh. Kalau tentang P21 dia tantang saya. Oh, berarti ya, ibu, bunda. Tantang saya. Ya. Tapi nggak di sini ya, nggak ada di sini. Iya. Kadonya. Ada, tapi pakai hadiah. Kalau saya menang, siapa yang hadiahnya apa? Ya. Oh, ada kan udah ada kado. Nah, saya kasih hadiah 10 juta. Oh, Panci. Panci gosong kan katanya. Saya kasih dia 10 juta. Kayaknya sayembara nih. Oh, Ada 1000 pertanyaan katanya yang akan diajukan. Saya tunggu 2000 pertanyaan. 2000 pertanyaan. Tapi di sini mereka berusaha untuk memainkan sandiwara, membuat narasi-narasi yang menyesatkan publik dengan tujuan apa lagi? Supaya menghambat. Jaksa menyatakan P21 ya, atau menyatakan bahwa berkas perkara Lengkap. dinyatakan lengkap. Maka saya minta Pak Dirkrim Pak Dir, saya telah menyurat, saya minta untuk segera dilakukan penahanan. Kalau si Roy Panci menolak untuk dijadikan tersangka untuk kasusnya masuk ke pengadilan, maka ini justru menandakan bahwa Roy Panci ini sebenarnya percaya bahwa jika dia melaporkan seseorang dan orang tersebut sudah dijadikan tersangka, maka dia pasti akan dipenjara. Nah, Roy Panci ini ingin memenjarakan Mas Irjan ini. Mas Irjan Mosato mau dipenjarakan dengan dia melaporkan kasus pencemaran nama baik. Artinya apa? Apa yang saya katakan, bahwa Roy Panci sedang membodoh-bodohi pengikutnya, yaitu kalian pendukung Panci ini. Ini sesuai dengan apa yang dia lakukan dengan melaporkan Mas Irjan Mosato. Ya. Artinya Roy Panci ini ingin mengikuti jejak Pak Jokowi, mentersangkakan Mas Irjan. Kalau memang dia merasa bahwa P21 tidak akan turun, tidak mungkin dia melaporkan Mas Irjan dengan kasus yang sama, pencemaran nama baik. Begitu teman-teman, ya kita dengarkan dulu lah, ya supaya teman-teman agak-agak pinter gitu ya.
Ini hari ini pemeriksaan Mosato TV atas laporan Roy Suryo, ya. Jadi Pak Roy melaporkan, kamu ngapain sih? Entah ngapain dia dilaporin. Kata Kimacan. Ini kata Kimacan. Jadi gini, tadi kita diperiksa, Saudara Irjan sudah menghadiri kooperatif sesuai dengan waktu yang ditentukan dari jam 10 pagi sampai sekarang. Pertanyaan 45 semuanya dijawab, di counter semua bahwa tidak ada fitnah, tidak pencemaran, dan tidak ada di situ yang dinyatakan oleh Irjan secara personality bahwa dia melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Ya, untuk Saudara Irjan Mosato, saya rasa masih bisa enak tidur hari ini karena semua untuk laporan Roy Suryo ini salah alamat. Ya, salah alamat, itu yang pertama. Untuk Irjan Mosato. SL lah. Ya. Salah alamat. Salah alamat, ya. Dan di sini didampingi oleh seluruh pengacara Pradi Bersatu nih. Ya. Nih ada yang di samping spesial saya ya. Spesial ini. Yang paling cantik. Ibu Eli Danetti. Ini musuhnya Roy Suryo. Ya, jadi Roy Suryo, Mas Roy, saya membawa Ibu Eli Danetti, saya pinjam dulu. Ya, jangan ada isu lagi nih bahwa wah berkelompok lagi. Enggak, saya pinjam Ibu Eli Danetti dan meminta Ibu Eli Danetti secara hormat itu mendampingi Saudara Irjan, ya. Terus kemudian ada Bang Bang Gregorius. Kemudian ada ini orang ganteng yang di belakang paling ganteng ini namanya Wichandres. Tentu yang sudah dikenal Lecumanan, sarjana hukum, yang paling ganteng juga, oke? Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan semua bisa dijawab. Dari 45 pertanyaan, substansialnya tidak ada, zero. Menurut pandangan kami, pengalaman kami di dalam pendampingan bahwa ini zero. Nol untuk Irjan Mosato. Bahwa semua yang disampaikan Irjan Mosato itu tidak ada hubungannya dengan dia secara personality. Bahwa yang dilakukan itu adalah semua kutipan yang berasal dari sumbernya. Nah, sehingga saya rasa ini sangat jauh dari untuk bisa masuk ke persoalan dicari-cari tindak pidananya. Tetapi saya yakin betul bahwa Pak Mas Roy berusaha untuk mengandangin Mas Irjan. Tapi saya yakin betul ketika Anda membuat suatu bukti, tetapi bukti itu mampu di counter dengan tentunya fakta, bukan narasi. Ya, fakta, di mana fakta ini adalah alat bukti, ya, bukan narasi. Atau katakan lagi nih, ada ijazah nih asli, ada palsunya, ada palsu, ada aslinya. Itu namanya counter. Berarti Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah pernyataan palsu atau dokumen palsu. Kalau ini enggak, ini semua yang Anda sampaikan bahwa terjadi fitnah dan pencemaran itu mampu di counter dengan khusus, tepat. Artinya ada pembanding di sini. Ada hal yang disampaikan bahwa sumbernya berbeda. Sehingga kami mampu menjawab itu, Saudara Irjan mampu menjawab itu, dan saya yakin betul kalau Saudara Irjan zero. Nah, sekarang Pak Lecu mau menambahkan? Ya, teman-teman, hari ini saya mau sampaikan bahwa kedatangan kami ya ke sini ya tidak semata-mata hanya mendampingin Pak Irjan, tetapi saya telah ya mengajukan surat permohonan agar ditahan RT ini dan lain-lain ya. Karena kenapa? Ini udah terlalu meresahkan. Jadi artinya ini kalau dia masih dibiarkan di luar, ini bisa membuat informasi-informasi baru yang kemudian mempengaruhi nanti proses peradilan. Jadi ini jelas-jelas sudah tidak kondusif keadaannya. Jadi saya minta, apalagi saat ini kan ya jelas kita lihat ya, sudah tiap hari nongol terus di TV, muncul terus di TV, ya kan? Membuat lagi pemberitaan yang menurut kami ini jelas-jelas membiaskan proses penyidikan, ya kan? Makanya saya minta ketika nanti jaksa menyatakan P21 ya, atau menyatakan bahwa berkas perkara RT dan lain-lain kemudian dinyatakan lengkap, maka saya minta Pak Dirkrim Pak Dir, saya telah menyurat, saya minta untuk segera dilakukan penahanan, untuk kemudian dilimpahkan tahap 2 kepada jaksa penuntut umum. Agar apa? Agar jaksa dapat menyusun dakwaan hingga nantinya jaksa bisa
melimpahkan dakwaan kepada pengadilan untuk segera disidangkan perkara ini karena udah menyita waktu terlalu lama. Ini seorang presiden dan relawan lainnya melaporkan loh, ya kan? Presiden melaporkan bertahun-tahun, ngeri kali ini perkara. Ya, saya minta ya tolonglah Pak Dir, ya Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Irwasda, ya Pak Wadir, Pak Kasubdit, tolong segera tuntaskan perkara ini. Itu permintaan daripada saya. Oke, saya kembalikan kepada host saya. Silakan. Jadi surat sudah dilayangkan, spesial disebut oleh, sebenarnya saya nggak mau ngomong-ngomong sih, karena bagus menjadi kejutan, tetapi tidak apa-apa. Kalau permohonan itu kemudian direspon, tentunya bagus. Kalau tidak direspon pun, tentunya ada pertimbangan lain. Tetapi ingat, ada klasifikasi di dalam penahanan seorang jaksa. Jaksa wajib menahan ketika dia melihat bahwa ini mampu mengganggu persidangan. Nah, yang saya lihat ini saat ini memang ini ada indikasi mengganggu persidangan nanti, sehingga sudah tepat kalau dilakukan penahanan.